Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruang via Zoom dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Baiklah, perkenalkan nama saya Helen Exitania. Saya di sini sebagai moderator dari presentasi pada kali ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum membuka, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Miranda untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Saudari Miranda, kami persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yaitu percabangan pada pemrograman adalah hal yang digunakan untuk memecahkan persoalan pengambilan suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada, di mana sebuah instruksi atau pernyataan akan dilaksanakan jika sebuah kondisi atau persyaratan terpenuhi. Percabangan dapat juga diartikan sebagai cara untuk mengatur alur program dengan memberikan satu kondisi atau lebih. Program hanya akan menjalankan statement yang ada di dalam percabangan. Jika kondisi bernilai benar atau true pada Java, kondisi pada percabangan harus berupa operator boolean. Contohnya, in sama dengan 5. Statement bukan merupakan kondisi in sama dengan 5. Statement yang merupakan kondisi pada Java menggunakan operator boolean yang hanya memberikan hasil true atau false seperti pada share screen berikut ini. Percabangan dalam bahasa pemrograman C++, percabangan if memiliki beberapa bentuk, yaitu percabangan if tunggal, percabangan if else, dan percabangan if dengan if lainnya. 1. Percabangan tunggal. Percabangan if tunggal akan mengerjakan perintah di cabang program hanya jika kondisi yang dibutuhkan terpenuhi. Percabangan if memiliki satu pilihan. Artinya, pilihan dalam kondisi if hanya akan dikerjakan jika kondisinya bernilai benar. Kondisi if bernilai salah, maka program akan mengerjakan perintah selanjutnya, sesuai dengan alur program secara runut. 2. Percabangan if else. Percabangan if else merupakan percabangan lebih lanjut dari percabangan if tunggal. Jika pada percabangan if tunggal hanya memiliki satu pilihan, percabangan else memiliki dua pilihan, yaitu pada kondisi else sama seperti pada percabangan if tunggal. Pilihan dalam kondisi if hanya akan dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Jika kondisi if bernilai salah, maka program akan mengerjakan pilihan kedua yang telah ditetapkan pada kondisi else. Dalam C++, terdapat dua jenis struktur yang digunakan untuk implementasi suatu percabangan. Pertama, struktur if, dan yang kedua, struktur switch. 1. Struktur kondisional if dan else digunakan untuk mengeksekusi sebuah atau satu blok instruksi jika kondisi terpenuhi. Bentuk umum dari statement if adalah if dalam atau kondisi statement. Kedua, struktur kondisi statement case selain menggunakan struktur if, C++ juga menawarkan penggunaan keyboard switch. Tipe data untuk ekspresi pada keyboard switch haruslah berupa bilangan bulat atau karakter. Selain tipe data tersebut, C++ tidak mengizinkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi pemrograman yang akan dilanjutkan oleh Saudari Ananda. Kepada Saudari Ananda, kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini kami akan membuat kalkulator perhitungan bangun datar. Minimal terdapat 3 bangun datar, yaitu pertama kami memilih persegi, lingkaran, dan segitiga. Dalam program ini kami akan menuliskan kode-kode yang akan menampilkan suatu program di layar monitor. Yang pertama yaitu input dari membuat kalkulator perhitungan bangun data tersebut. Terdapat kode-kode yang akan menampilkan output yang telah ditampilkan di share screen. Yang pertama, output luas persegi. Setelah di-compile akan muncul layar hitam seperti di layar
share screen ini yaitu menghitung luas bangun datar. Pengguna hanya memilih salah satu bangun datar yang ingin dihitungnya. Pertama yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Pada yang pertama, kami memilih operasi luas persegi. Menghitung luas persegi, pengguna hanya memasukkan sisi dari persegi tersebut. Di sini kami memasukkan angka 20 dan otomatis akan keluar luas persegi tersebut 400. Selanjutnya, kami akan menekan Y untuk kembali ke menu utama dan menampilkan output untuk luas segitiga. Sama seperti persegi, di sini kita hanya menampilkan ataupun memasukkan angka alas dan tinggi. Alas di sini kami memasukkan angka 25 dan tinggi 66. Dan otomatis akan keluar luas segitiga dengan hasil 825. Kemudian tekan kembali Y untuk kembali ke menu utama dan akan menampilkan output dari luas lingkaran. Sama seperti output dari dua bangun ruang tersebut, di sini kita akan hanya memasukkan jari-jari dari lingkaran tersebut. Kami memasukkan angka 13 dan otomatis akan keluar luas lingkaran 531,14282. Sampai seterusnya hingga pengguna selesai memilih bangun data tersebut. Dari input dan output yang telah ditampilkan dan kami jelaskan, dapat di penjelasan tersebut konsep the while. Konsep the while digunakan untuk membuat pilihan kembali ke menu utama. Yang kedua, switch case digunakan untuk membuat pilihan melakukan operasi perhitungan luas persegi, segitiga, atau lingkaran. Setelah kita membuat program di atas, tulis kembali dengan menggunakan fungsi dan prosedur. Contoh program menghitung luas bangun datar dengan C++ menggunakan fungsi atau prosedur. Kemudian, letakkan program-program yang sudah dibuat secara terpisah. Sebelumnya, menjadi satu program dan tempatkan pada cache yang bersesuaian. Yang keempat yaitu float, merupakan tipe yang digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan luas lingkaran maupun bangun datar dengan format bilangan pecahan. Yang kelima yaitu switch case, merupakan percabangan dari kode di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Yang keenam, break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Selanjutnya yaitu code. Dari penjelasan di atas, ada lagi penjelasan yang akan kami jelaskan, yaitu yang paling atas yaitu include IOStream, berarti memerintahkan kompiler untuk menyertakan file header IOStream-H. Selanjutnya yaitu using names std, pemberitahuan kepada kompiler bahwa akan menggunakan semua fungsi atau file yang terdapat dalam memori. Selanjutnya in main, baris ini menandai dimulainya kompiler akan mengeksekusi program. Atau dengan kata lain, pernyataan main sebagai penanda program utama adalah suatu keharusan di mana sebuah program yang ditulis dalam bahasa C++ memiliki sebuah main. Yang terakhir yaitu code. Fungsi code adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar setelah simbol tanda panah. Kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar. Teks harus diupdate dengan tanda petik dan untuk membuat baris baru bisa menggunakan ENDL atau simbol garis miring N. Baiklah, sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, adapun kesimpulan dasaran yang akan dibacakan oleh Saudari Mina. Kepada Saudari Mina, saya persilakan. Baik, kemudian yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pada percabangan adalah suatu pemilihan statement yang dieksekusi di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Pernyataan if mempunyai pengertian. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan dan jika tidak memenuhi syarat, maka program akan mengabaikan pernyataan. Pernyataan if mempunyai pengertian. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan 1 yang akan dieksekusi dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan dieksekusi pernyataan 2. Bentuk if-else dapat digunakan secara bertingkat. Ada beberapa bentuk if-else bertingkat, antara lain nest if dan if-else if. Bentuk switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan yang sama seperti if-else bertingkat, tetapi dengan kondisi yang bertipe karakter atau integer.
Yang kemudian yaitu saran. Pada praktikum kali ini, praktikan diperlukan ketelitian yang tinggi pada saat memahami setiap langkah memasukkan kode input agar pada saat output tidak ada yang error. Dan gunakan bahasa pemrograman yang cukup terkenal sehingga program yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik pada sistem operasi dan dapat mencakup berbagai pengguna komputer masa kini. Oke, baiklah demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.